Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosmianti, saya tulis Matematika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Video ini diajukan untuk memenuhi salah satu tugas praktek ibadah, yaitu tentang janaiz, yaitu dari mulai memandikan, mengafani, menyolatkan, dan menguburkan jenazah. Nah, mengurus jenazah dari memandikan sampai menguburkan harus dipahami setiap umat muslim. Dalam syariat Islam ada beberapa tata cara yang harus dipenuhi dalam pengurusan orang yang sudah meninggal. Nah, untuk tata caranya memandikan jenazah, mengapani, menyolatkan, hingga menguburkan jenazah itu merupakan kewajiban yang harus dilakukan seorang muslim dalam mengurus jenazah. Nah, hukum mengurus jenazah adalah fardu kifayah bagi umat Islam. Nah, tata cara mengurus jenazah dari memandikan sampai menguburkan harus dilakukan sesuai dengan sunnah yang telah ditentukan. Mengurus jenazah adalah wajib bagi seluruh atau sebagian orang di sekitarnya saat mereka masih hidup. Yang pertama yaitu cara memandikan jenazah. Nah, untuk tata caranya yaitu yang pertama meletakkan jenazah dengan kepala agak tinggi di tempat yang telah disediakan. Yang kedua, yang memandikan jenazah hendaklah memakai sarung tangan. Yang ketiga, ambil kain penutup dari jenazah dan ganti dengan kain basahan agar auratnya tidak terlihat. Yang keempat, setelah itu bersihkan giginya, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiaknya, celah jari kaki, tangan dan kaki serta rambutnya. Yang kelima, bersihkan kotoran jenazah baik yang keluar dari depan maupun dari belakang terlebih dahulu. Caranya itu dengan tekan perutnya perlahan-lahan agar apa yang ada di dalamnya itu bisa keluar. Yang keenam yaitu siram atau basuh seluruh anggota tubuh jenazah dengan air sabun. Yang ketujuh yaitu kemudian siram dengan air yang bersih sambil berniat sesuai dengan jenis kelaminnya. Niat memandikan jenazah perempuan, niatnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla adza'a hadhil mayyitati lillahi ta'ala. Nah, sedangkan untuk niat memandikan jenazah laki-laki, niatnya Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla adza'a hadzal mayyiti lillahi ta'ala. Nah, untuk yang kedelapan yaitu siram atau basuh dari kepala hingga ujung kaki dengan air bersih. Nah, siram sebelah kiri, sebelah kanan terlebih dahulu dan kiri masing-masing 3 kali. Bila itu miringkan jenazah ke kiri, basuh bagian lambung kanan sebelah belakang. Untuk cara memandikan jenazah selanjutnya yaitu memiringkan jenazah ke kanan, basuh bagian lambung kirinya sebelah belakang. Kemudian siram lagi dengan air bersih dari kepala hingga ujung kaki, yang kemudian siram dengan air kapur barus, lalu jenazah kemudian diwudukan seperti orang yang berwudu sebelum sholat. Nah, selanjutnya itu perlakukan jenazah dengan lembut saat membalik dan menggosok anggota tubuhnya. Lagi, jika keluar najis setelah di atas kafan, tidak perlu diulangi mandinya, cukup hanya dengan membuang najis tersebut. Nah, kemudian bagi jenazah wanita, sanggul rambutnya harus dilepas dan dibiarkan terurai ke belakang. Setelah disiram dan dibersihkan, lalu dikeringkan dengan handuk dan dikepang. Nah, kemudian keringkan tubuh jenazah setelah dimandikan dengan handuk sehingga tidak membasahi kain kafannya. Setelah itu, selesai memandikan jenazah, berilah wangi-wangian yang tidak mengandung alkohol sebelum dikafani, biasanya menggunakan air kapur barus. Nah, itu adalah cara memandikan jenazah sebagai salah satu bagian dari tata cara mengurus jenazah dari memandikan sampai menguburkan. Nah, untuk cara mengapani jenazah, yaitu yang pertama bentangkan 2 lembar kain kapan yang sudah dipotong sesuai ukuran jenazah. Bisa juga dengan membentangkan 3 lembar kain kapan. Kemudian letakkan kain sarung tepat pada badan antara pusar dan kedua lututnya. Yang kedua, persiapkan baju gamis dan kerudung di tempatnya. Yang ketiga, sediakan 3-5 utas tali dan letakkan di paling bawah kain kapan. Nah, untuk yang keempat, sediakan kapas yang sudah diberikan wangi-wangian yang nantinya diletakkan pada anggota badan tertentu. Untuk yang keempat, sediakan kapas yang sudah diberikan wangi-wangian yang nantinya diletakkan pada anggota badan tertentu. Setelah kain kapan siap, lalu angkat dan baringkan jenazah di atas kain kapan. Yang keenam yaitu letakkan kapas yang sudah diberi wangi-wangian ke tempat anggota tubuh jenazah. Nah, untuk yang ketujuh, selimutkan kain sarung pada badan jenazah antara pusar dan kedua lutut. Pasangkan baju gamis berikut kain kerudung.
Nah, untuk yang rambutnya panjang yaitu bisa dikepang menjadi 2/3 dan diletakkan di atas baju gamis di bagian dada. Nah, untuk yang kedelapan yaitu selimutkan kedua kain kapan selembar demi selembar, mulai dari yang lapisan atas sampai yang paling bawah. Setelah itu, ikat dengan beberapa utas tali yang tadi telah disediakan. Kata cara menyolatkan jenazah ini ada 7 rukun. Yang pertama, berniat di dalam hati. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Yang ketiga, melakukan 4 kali takbir, tidak ada ruku dan sujud. Yang keempat, setelah takbir pertama membaca Al-Fatihah. Yang kelima, setelah takbir kedua membaca sholawat, minimalnya adalah Allahumma sholli ala Muhammad. Yang keenam, yaitu setelah takbir ketiga membaca doa untuk jenazah, dan begitu pun untuk takbir yang keempat membaca doa untuk jenazah. Untuk yang selanjutnya itu tata cara untuk menguburkan jenazah. Nah, yang pertama, masukkan jenazah ke liang lahat dengan posisi miring ke kanan dan menghadap kiblat. Yang kedua, bagi jenazah perempuan sunnah untuk ditutup dengan tirai kain. Bagi jenazah perempuan, maka sebaiknya yang memasukkan ke dalam kubur adalah muhrimnya. Jika tidak ada, dapat diganti dengan orang tua yang soleh dan mampu. Yang keempat, yaitu tali-tali pengikat kain kapan dilepas semua, pipi kanan dan ujung kaki ditempelkan ke tanah. Yang kelima, tutup jenazah dengan papan, kayu atau bambu. Yang keenam, kemudian timbun dengan tanah, boleh diratakan dan ditinggikan seperlunya sebagai tanda kira-kira sejengkal. Nah, untuk yang ketujuh yaitu di bagian tanah yang lurus dengan kepala jenazah dapat diberi tanda, misalnya menggunakan batu. Yang kedelapan, letakkan pelepah yang masih basah atau siramlah menggunakan air. Yang kesembilan, mendoakan jenazah dan memohon ampun agar diberi keteguhan dalam menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir.